Dikenal dunia dengan istilah takaful atau ta'awun, asuransi syariah memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, saat ini terjadi peningkatan awareness terhadap syariah lifestyle pada masyarakat kelas menengah dan generasi milenial. Terlebih kondisi pandemi COVID-19 dan terjadinya bencana alam mengakibatkan kebutuhan jasa perlindungan semakin meningkat. Data OJK per September 2020 menunjukkan bahwa porsi industri keuangan syariah non-bank termasuk asuransi di dalamnya baru berada di kisaran angka 4,43%. Industri asuransi syariah memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Sejak didirikan pada 2003, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia berupaya menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan maslahat untuk mengembangkan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Kegiatan AASI berlandaskan prinsip syariah dengan berpegang teguh pada kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, silaturahmi, kejujuran, keadilan, amanah, profesional, kemaslahatan, dan saling menghormati. Sebagai anggota Dewan Asuransi Indonesia, AASI berkomitmen menampung aspirasi para anggota AASI dan mewujudkan peran serta industri asuransi syariah dan reasuransi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AASI juga berperan mewakili kepentingan anggotanya baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara, sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha asuransi syariah dan reasuransi syariah, AASI bertugas meningkatkan peran serta anggotanya di dalam perekonomian nasional. Pada milad yang ke-18 ini, AASI ingin terus bersama memajukan industri syariah di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia bersama memajukan industri syariah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Rabbi shlih li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, tentu tidak lupa selalu senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita semua nikmat sehat, kesehatan, keselamatan, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita semua masih bisa berkumpul, bersilaturahim, walaupun di kegiatan kali ini kita jalankan secara online. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, termasuk umat yang istiqomah dalam menjalankan segala ajaran, segala syariat yang disiarkan oleh beliau, dan insya Allah mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ingin menyambut dan mengucapkan salam kepada Bapak Asep Supaidillah. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung. Sehat Bapak? Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Baik. Berikutnya juga kami mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami ingin menyampaikan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh hadirin dan hadirat. Dan di sini juga kita sudah hadir Bapak Sunarso selaku Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak Sunarso. Waalaikumsalam Pak Arwin. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Berikut kami akan menyampaikan susunan acara atau kegiatan kita pada kesempatan pada siang dan sore hari ini.
Yang pertama, pembukaan yang sudah disampaikan oleh kami sendiri selaku moderator. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh saudari Jihan Aulia. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk memberikan keberkahan atas penyelenggaraan kegiatan kita yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Insan Rabbani. Dan nanti akan disampaikan sambutan dari Ketua Umum ASI yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan atau diwakili oleh Wakil Ketua yaitu Bapak Sunarso. Dan kita akan mendengarkan nanti paparan kaitannya dengan materi oleh Bapak Asep Supaidillah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait mekanisme CORT di industri asuransi syariah. Dan kita juga punya waktu untuk tanggapan dari narasumber, kemudian juga akan ada interaksi tanya jawab dengan para peserta. Di penghujung, insya Allah kita akan wrap up everything, kita akan wrap up atau menarik kesimpulan atas paparan yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Asep Supaidillah. Tanpa berpanjang kalam, kita akan memasuki kegiatan kita, yaitu kita akan buka dengan membaca kalam ilahi. Untuk itu, waktu dan tepat akan dilanjutkan oleh saudari Jihan Aulia. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya di sini untuk membacakan Quran Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu husna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Man dalladhi yuqridu Allahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagi pembaca dan yang mendengarkan, kita semua mendapatkan keberkahan atas kalam ilahi yang sudah dibacakan tadi. Untuk menambah keberkahan kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Insan Rabbani. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Untuk mengawali dan demi keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Esa, tiada Tuhan selain Engkau. Kepadamu kami menyembah, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kami meminta hidayah, rahmat, dan ampunan hanya kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada keberkahan selain keberkahan yang datang dari. Anugerahkanlah kepada kami keberkahan yang besar dalam pertemuan siang hari. Jadikan silaturahmi kami ini sebagai ajang untuk memupuk tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, jadikanlah acara kami hari ini sebagai acara yang bawa rahmat, taufik, dan berkah bagi kami semua. Ya Allah, ya Rob, kami meminta kemudahan darimu dalam setiap urusan. Karena Engkaulah yang menjadikan kesulitan menjadi mudah, dan Engkau yang menjadikan segala kesempitan menjadi lapang. Wahai Zat yang menguasai takdir, takdirkanlah kepada kami umur yang bermanfaat, usaha yang berkah, dan rizki yang Engkau ridhoi. Jika ada kelengahan dalam setiap usaha kami, ataupun ada langkah kami yang tidak dalam perintah-Mu, Engkaulah yang akan menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini ya Allah, wahai Zat penguasa alam, terimalah rasa syukur kami atas nikmat yang Engkau berikan. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki-Mu yang halal lagi baik, agar kami senantiasa bersyukur hanya kepadamu. Ya Allah, Zat yang maha kaya lagi maha pemurah, yang memiliki karunia yang agung, yang maha luas pemberian dan kedermawanannya, kayakan kami dengan rizki-Mu yang jauh dari keharuman, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu, serta kemurahan selain dari. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta petunjuk, dan dengan belayan kasih sayang-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami hanya untuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengawali acara ini dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan dengan kalam ilahi ditambah dengan doa, ini semua akan menjadi kebaikan buat kita semua. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum AASI yang akan diwakili atau disampaikan oleh Wakil Ketua Bapak Sunarso. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Pak Sunarso. Terima kasih Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Tatang selaku Ketua ASI yang berhalangan hadir pada acara siang pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Asep Supiyadilah MAG, Badan Pelaksana Harian DSMUI, selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Erwin Lukman, Direktur Eksekutif ASI, selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu para praktisi asuransi syariah dari berbagai perusahaan asuransi yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara Bincang Fatwa sesi ketiga pada hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan siang kali ini dalam acara Bincang Fatwa seri ketiga dengan tema mekanisme court saat defisit dana tabaruk di asuransi syariah.
Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, moderator, dan panitia yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, industri asuransi syariah ya memiliki risiko yang cukup tinggi di dalam menjalankan bisnis asuransi syariah, dan juga pengelolaan dananya menjadi orientasi utama dalam menjalankan roda operasional perusahaan, khususnya perusahaan asuransi syariah. Termasuk dalam pengelolaan dana tabaru, perusahaan asuransi syariah harus bisa menjaga keseimbangan hingga dapat digunakan untuk membayarkan klaim ataupun benefit kepada para pesertanya. Jika terjadi penggunaan dana tabaru yang cukup tinggi sehingga berdampak besar dan meningkat ataupun besarnya beban underwriting, maka besar kemungkinan akan terjadi defisit dana tabaru. Selanjutnya, KORT dalam asuransi syariah diartikan sebagai dana talangan yang diperlukan untuk mengatasi defisit dana tabaru yang berasal dari perusahaan selaku pengelola yang harus dikembalikan setelah dana tabaru mengalami surplus. KORT juga dikaitkan dengan RBC, atau kita di dalam syariah ada DTMBR, dana tabaru minimum berbasis risiko, ataupun MMBR, modal minimum berbasis risiko, diartikan sebagai dana talangan yang memang diperlukan untuk mengatasi kekurangan solvabilitas baik di dana tabaru, aset di dana tabaru, untuk memenuhi rasio yang kita memiliki minimum sebesar 120%. Jadi pinjaman untuk meningkatkan aset dana tabaru di dalam mencapai rasio solvabilitas yang ditentukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul dalam pengelolaan dana tabaru, dan juga memang dibutuhkan rasio kecukupan investasi. Mengenai hal ini, ASI sebagai wadah perkumpulan perusahaan asuransi syariah, di mana salah satu programnya yaitu memberikan edukasi dan literasi serta mengajak Bapak Ibu sekalian untuk diskusi lebih dalam lagi bersama Bapak Dr. Haji Asep Supyadillah MAG. Kami berharap diskusi ini dapat menambah literasi dan keilmuan kita mengenai mekanisme KORT saat defisit dana tabaru. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sunarso yang sudah berkenan untuk mewakili Bapak Tatang Nur Hidayat yang saat ini sedang dalam safar perjalanan kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, dan bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Asep Supyadillah akan memaparkan tentang materi beliau, sedikit gambaran apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sunarso, yaitu tentang terkait dengan KORT. Kita bagi para praktisi asuransi syariah memahami di Indonesia dengan menggunakan akad wakalah bil ujro, dan apabila terjadi defisit underwriting atau di dana tabarunya terjadi kekurangan, maka ada kewajiban bagi perusahaan asuransi syariah selaku pengelola untuk memberikan dana talangan yang kita sebut sebagai KORT. Dan nanti bagaimana kita akan mendengarkan, kita akan menyimak paparan yang akan diberikan oleh Bapak Asep Supyadillah. Dan ini tadi juga disampaikan oleh Pak Sunarso bahwa KORT ini wajib dikembalikan oleh dana tabaru kepada pengelola. Nah, ini nanti akan menjadi isu seandainya nauzubillah min dzalik misalkan ya, ternyata perusahaan tidak lagi melanjutkan usaha syariahnya atau unit syariahnya, lalu bagaimana? Nah, ini kan kita akan coba dengarkan. Atau bagaimana kalau seandainya bukan KORT tetapi terjadi kelebihan, tapi juga unit syariah juga tidak lagi melanjutkan. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang cukup serius, dan apa yang kita bicarakan di sini, bincang fatwa ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi suatu kajian bersama yang dilakukan oleh ASI dan juga Dewan Syariah Nasional. Mungkin bisa menjadi suatu kajian bersama, bisa menjadi landasan atau dasar semacam kajian akademik ya, kira-kira ke depannya, apabila nanti diperlukan, apakah itu bentuknya fatwa, apakah itu nanti diperlukan bentuknya taklimat, atau mungkin petunjuk teknis dan sebagainya. Mudah-mudahan
diskusi kita sore hari ini akan banyak memberikan manfaat, dan tentunya kita berharap industri asuransi syariah di Indonesia akan semakin baik dan semakin maju. Sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin barangkali ada sedikit yang bisa saya sharing. Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir baru saja saya baru kembali dari Kuala Lumpur dan sempat diskusi dengan Malaysian Takaful Association dan beberapa pelaku asuransi atau reasuransi syariah di sana juga. Memang kalau dibandingkan antara industri asuransi syariah di Indonesia dengan di Malaysia memang masih cukup jauh ya, gap atau ketertinggalannya. Yang paling utama adalah katakanlah di asuransi umum syariah di sana atau takaful di sana sudah porsinya itu sudah 16% dibandingkan konvensionalnya. Sebenarnya kan kalau di kita masih jauh, masih sekitar 3%. Jadi itu ada satu catatan yang mungkin ke depannya juga AIC juga akan menjalin kerjasama dengan MTA, ya ibaratnya semacam reciprocal, dan juga mungkin juga nanti kita akan bincang diskusi fatwa bersama antara DSN di Indonesia dengan perwakilan SSB yang ada di sana. Tanpa membuang waktu, barangkali kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Asep Supaidillah untuk memaparkan materi beliau. Dan insya Allah nanti setelah kegiatan ini, materi yang disampaikan beliau juga akan kami sebarkan, akan kami sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir. Untuk itu, kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi link absensi, dan kami juga mohon berkenan Bapak dan Ibu menyesuaikan format supaya nanti akan memudahkan apabila dalam interaksi dan tanya jawab kita. Tapi mohon izin Pak Asep, sebelum kita mulai, ini karena hampir 100 peserta, kami mohon berkenan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyalakan videonya sejenak untuk kita mengambil foto bersama. Nanti saya akan meminta bantuan dari teman-teman sekretariat untuk memberikan kode. Untuk itu silakan saya serahkan kepada teman-teman di sekretariat. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon untuk menyalakan videonya agar kita bisa dokumentasikan acara kita yang luar biasa ini. Baik, kami hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Bedri dan rekan-rekan di sekretariat. Untuk itu, layar akan kami serahkan kepada Bapak Asep Supaidillah. Waktu dan tempat, silakan Pak Asep. Baik, suaranya kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Sunarso, Wakil Ketua AASI, Pak Erwin Lukman ya, sebagai moderator pada kesempatan ini dan juga sebagai Direktur Eksekutif di AASI, Bapak Ibu, para praktisi asuransi syariah yang hadir pada saat ini, dan juga hadirat yang mengikuti acara pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti dan ya sharing ya terkait dengan asuransi syariah, dan khususnya nanti terkait dengan beberapa norma maupun fatwa terkait dengan mekanisme kod saat defisit ya dana baru. Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan bahannya.
Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Ya, Pak. baik. Topik yang materi yang akan kita diskusikan sebelum masuk kepada pembicaraan terkait dengan defisit dana tabaru dan kemudian juga terkait dengan bagaimana mekanisme pembelian KOD gitu. Lebih dahulu kita coba memahami kerangka umum terkait dengan akad KOD dalam perspektif fikih muamalah maliyah. Berikutnya juga tentang akad KOD dalam fatwa DSN MUI. Baru kemudian nanti kita masuk ke pembicaraan akad KOD dalam asuransi syariah. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat kerangka dalam fikih muamalah maliyah, kedudukan akad KOD ini merupakan sebagai akad asolah gitu ya, atau dalam pengertian secara umum bahwa dalam akad muamalah secara garis besar dibagi pada dua kelompok, yaitu ada yang disebut dengan akad asolah dan akad tabaiyah. Yang dimaksud dengan akad asolah itu adalah akad yang berdiri sendiri. Artinya akad ini bisa dilakukan tidak dipengaruhi dengan akad lainnya. Dia bisa keberadaannya dengan sendirinya sudah bisa dilakukan. Gitu. Kalau yang akad tabaiyah, dia merupakan akad ikutan. Dia baru ada pada saat akad lain ada atau akad asolah ada, baru kemudian akad ikutannya. Gitu. Ya. Nah, jadi akad tabaiyah merupakan akad asesorir atau akad ikutan terhadap akad pokok, akad asolah. Nah, akad asolah ini ya ada bentuknya, ada yang ya dalam bentuk jual beli gitu ya, akad bai, akad sewa menyewa gitu ya, atau juga akad syirkah gitu ya. Dan termasuk juga akad tabarruat. Ini mengelompokkan menurut Hasan Hanan binti Muhammad Hussein gitu ya. Nah, sedangkan yang akad KOD ya dalam kategori yang dibuat oleh Hanan binti Muhammad Hussein ini masuk dalam akad mudayanat gitu ya. Jadi akad mudayanat itu adalah akad yang akibat hukumnya melahirkan utang piutang ya, baik yang bersifat asliyah gitu ya, mau ahliyah ya, maupun nanti yang bersifat niabiyah gitu ya, atau sababiyah gitu ya. Nah, ini KOD merupakan akad asolah ya, yang akibat hukumnya yaitu terjadi utang piutang gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kalau ya secara definisi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak membaca ya dari berbagai literatur terkait dengan apa itu KOD. Ya. Tapi secara sekilas ya, secara bahasa oleh para ulama diartikan KOD itu adalah al-qat'u, yaitu sebagian ya, yaitu sebagian harta yang dipinjamkan yang merupakan bagian dari harta milik yang memberi pinjaman gitu ya. Nah, sedangkan secara istilah ataupun pengertian terminologi, para ulama mendefinisikan akad KOD ini dengan pengertian yang beragam, gitu ya. Namun secara umum ya dapat kita kelompokkan ya, karakteristik dari akad KOD ini adalah merupakan suatu akad yang pinjaman ya terhadap harta ya. Nah, hartanya ini
biasanya adalah harta yang istihlaki gitu ya, bukan yang istimali gitu ya. Nah, harta istihlaki itu artinya sesuatu yang bisa habis pakai gitu ya. Nah, yang kedua, terjadi perpindahan kepemilikan. Lalu muqtarid ya wajib membayar utang qadnya kepada mukrid dan tidak boleh ada tambahan yang diperjanjikan atas dana qad tersebut. Ya. Nah, jadi ini beberapa karakteristik dari qad gitu ya. Nah, sedangkan dalil ataupun dasar hukum terkait qad ini ya ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan terkait dengan qad gitu ya. Antara lain tadi yang sudah dibacakan oleh qari'ah gitu ya. Yaitu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu wa lahu ajrun karim ya, antara lain seperti itu. Dan juga berbagai hadis lain terkait dengan qad. Nah, nanti ya, juga kita akan lihat bahwa dalam kaitan dengan penggunaan akad qad ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu di mana akad qad ya, ketika digabungkan atau dihubungkan dengan akad-akad lain gitu ya, jangan sampai melanggar terhadap prinsip ataupun ketentuan yang didasar yang sudah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu larangan menggabungkan antara pinjaman dengan jual beli gitu ya. Ada beberapa teks ya ataupun riwayat ya, terkait dengan hadis hal tersebut gitu. Nah, Rasulullah SAW anba'in wa salaf ya, atau la yahillu salaf wa bai' dan selanjutnya. Nah, sekarang secara umum ya kalau kita lihat akad qad ya di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu ya, itu ada dapat dikategorikan pada dua besar gitu ya. Pertama, akad qad yang berdiri sendiri. Artinya di dalam fatwa DSN disebut ini adalah akad qad ya yang tujuannya untuk tujuan sosial, yaitu di mana akad pinjaman yang diberikan ya, oleh pemberi pinjaman ya, dengan jumlah tertentu dan kemudian wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tersebut. Dan ini antara lain diatur dalam Fatwa nomor 19 tahun 2001 tentang akad. Lalu kemudian ada qad ya yang digunakan sebagai pelengkap atau sarana bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadhat umumnya seperti Fatwa nomor 26 tahun 22 tentang rohan emas, Fatwa nomor 29 tentang pembiayaan pengurusan haji, Fatwa nomor 31 tahun 22 tentang pengalihan utang, Fatwa nomor 42 tahun 2004 tentang syariah cad gitu ya. Atau juga yang syariah cad, dan juga Fatwa nomor 67 tahun 2008 tentang anjang utang syariah, Fatwa 92 tahun 2014 tentang pembiayaan disertai rohon, di mana akad qad itu dia sebagai sarana atau pelengkap gitu ya dalam kaitan dengan rangkaian transaksi. Tapi dia berdiri sendiri gitu ya. Contoh misalkan dalam kaitan dengan Fatwa 54 ya, syariah qad gitu ya. Di mana di dalam fatwa tersebut ya disebutkan bahwa ada tiga akad gitu ya yang bisa digunakan dalam syariah qad. Ada akad kafalah bil ujroh ya,
lalu kemudian ada qad, dan kemudian ada ijarah, gitu ya. Nah, pada saat nasabah atau pemegang kartu melakukan transaksi ya dengan merchant, ya itu adalah mendasarkan kepada akad kafalah, yaitu penerbit menjamin bahwa transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu itu adalah pasti ataupun akan dibayar, gitu ya. Itu sudah menggunakan akad kafalah. Sedangkan akad qad adalah digunakan pada saat melakukan penarikan tunai, ya, yang jumlahnya ya itu adalah sejumlah yang ditarik tersebut, tidak boleh ada tambahan apapun, gitu ya. Jadi tujuannya hanya untuk melakukan penarikan tunai saja. Sedangkan akad ijarah adalah kaitannya dengan penyediaan sarana prasarana atau sistem yang disediakan oleh perusahaan penerbit. Nah, begitu juga akad-akad di dalam beberapa akad lain, akad qad dia hanya sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketentuan terkait dengan qad ya di Fatwa nomor 19 ya. Di sini disebutkan ya secara rinci bagaimana ketentuan akad qad tersebut, gitu ya. Ya, ketentuan umumnya yaitu yang pertama ya, al-qad adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid ya yang memerlukan, gitu ya. Jadi mukrid ya memberikan pinjaman kepada muqtarid, gitu ya. Nasabah ya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi ya dibebankan kepada nasabah. Ya, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nasabah ya dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Nah, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus ya, write-off sebagian atau seluruh kewajibannya. Nah, ini nanti sengaja saya merahin untuk nanti menghubungkan jika terjadi defisit dalam konteks qad normanya seperti ini, kira-kira begitu. Tetapi apakah nanti bisa digunakan pada saat defisit baru, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sedangkan fatwa yang nomor 79 ya itu terkait antara lain tadi yang menjelaskan tentang adanya dua kategori akad qad, yaitu akad yang berdiri sendiri dan juga akad qad yang sebagai sarana atau penghubung dengan transaksi lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa dalam konteks penggabungan akad qad dengan akad muawadhat, ya ini perlu diperhatikan, ya jangan sampai menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah saya sebutkan, gitu ya. Yang intinya yaitu para ulama ya sepakat bahwa menyatakan tidak boleh mempersatukan ataupun menggabungkan akad qad dengan jual beli, ya. Ilat hukumnya itu ada berbagai argumen di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan larangan tersebut ya karena akan mengarah kepada transaksi yang riba, gitu ya, atau juga menimbulkan jahalatus tsaman, gitu ya. Ada ketidakjelasan terhadap harga. Bahkan di dalam bukunya Al-Imroni itu ada beberapa penjelasan, ya, sampai ada 4 atau 5 argumen yang dibangun ya, terkait dengan kenapa para ulama itu tidak boleh atau menyatakan haram ya menggabungkan antara
bai dan salaf atau bai dan qad gitu ya. Termasuk adalah juga karena di sana ada bai'ul inah kira-kira begitu. Nah ini apa yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan qad ya ketika digabungkan dengan akad lain, jangan sampai kemudian melanggar hadis Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa ya contoh ya, beberapa contoh dalam fatwa DSN tentang larangan penggabungan tadi itu gitu ya. Ini di hal-hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi hal tersebut ya. Nah, antara lain misalkan yang masih kita temukan di dalam teks gitu ya, terkait dengan rohan misalkan gitu. Di dalam fatwa DSN dikatakan bahwa untuk akad gadai itu gitu ya, itu akadnya hanya 2 gitu ya, akad qad dan akad rohan gitu ya. Qad artinya adalah LKS memberikan pinjaman dan wajib dikembalikan oleh ya nasabah pinjaman itu sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Tidak boleh ada kelebihan apapun. Dan kemudian nasabah ya dia memberikan agunan ya atau rohan ya. Nah, atas pemeliharaan rohan ya maka murtahin ya dapat mengambil biaya ya untuk memelihara marhun ya atau barang yang dijaminkan tersebut gitu ya, atau yang disebut dalam fatwa itu dengan istilah mu'nah gitu ya, jasa pemeliharaan atau penjagaan atas marhun yang ya, besarnya ya terus ditetapkan pada saat akad ya, sebagaimana ujroh dalam akad ijarah. Jadi ini ada kesalahpahaman ataupun ada sebagian yang memahami seolah-olah kemudian ada akad ijarah dalam rangkaian akad gadai tersebut gitu ya. Padahal dalam fatwa itu adalah mu'nah, itu adalah atas biasa pemeliharaan ya sebagaimana ujroh dalam akad ijarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung sekarang masuk ke ketentuan tentang qad dalam asuransi syariah. Fatwa yang mengatur terkait dengan hal tersebut itu ditemukan di depan ataupun kita tahu semua, yaitu di Fatwa nomor 53 tahun 2006 ya, tentang akad tabaru pada asuransi dan asuransi syariah. Saya tidak bisa menyebutkan substansi secara lengkap dari fatwa tersebut, gitu ya. Cuma di bagian akhir, ya gitu ya, di dalam fatwa tersebut disebutkan, ya, yaitu terkait pada saat terkait defisit underwriting. Namun perlu diperhatikan juga, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang didasarkan kepada saling membantu, saling tolong menolong, gitu ya, dengan dalam upaya untuk menghindari khatar ya, atau risiko yang akan dialami oleh seseorang atau satu pihak, gitu ya, satu pihak, dan ini menjadi dasar kebolehan asuransi di kalangan para ulama. Jadi para ulama membolehkan asuransi syariah itu karena akad yang melandasinya itu adalah bukan akad tabaduli, bukan akad pertukaran ataupun tanggung atau pertukaran risiko dari tertanggung ke penanggung, tetapi merupakan bentuk saling membantu dan saling menjamin atau saling
tolong-menolong antara satu pihak dengan pihak lain dengan cara memberikan sebelah dana ya dari para peserta untuk kepentingan para peserta kolektif secara keseluruhan yang mengalami musibah. Nah, oleh karena itu keberadaan dana tabaru menjadi bagian penting yang wajib ada dan harus melekat gitu ya, pada semua produk asuransi syariah. Tanpa ada dana tabaru yang terbentuk di awal, maka itu tidak sesuai dengan filosofi dan juga dasar kebolehan asuransi syariah. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan pada saat penyusunan produk. Jangan sampai kemudian tidak terbentuk dana tabaru sejak awal. Nah, ini sesuatu yang menjadi ciri khas dari asuransi syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam upaya untuk memupuk dana tabaru ini, maka tentu ya hal ini harus dikelola dengan baik. Nah, ketika dikelola dengan baik, ya tentu saja nanti akan bisa memenuhi apa yang diharapkan dari tujuan asuransi itu, yaitu bisa membantu menolong kepada peserta atau pemegang polis ya yang mengalami peserta yang mengalami musibah. Nah, agar dana tabaru itu bisa berjalan atau dikelola dengan baik, ya tentu saja harus dijalankan dengan prinsip prudential principle, dengan prinsip kehati-hatian. Itu tentu saja pengelola ya, membuat pedoman yang wajib dipatuhi gitu ya, sehingga kemudian terhindar dari kemungkinan potensi defisit dana tabaru itu. Dan ini juga menjadi catatan ya agar jangan sampai dana tabaru ya defisit gitu ya. Nah, ketika di dalam konteks dana tabaru ini kan nanti akan digunakan ya untuk memberikan santunan atau memberikan manfaat dan juga biaya-biaya dalam proses pengelolaan termasuk reasuransi gitu ya. Kalau ada kelebihannya setelah kurangi biaya santunan dan juga biaya yang diperlukan dalam proses pengelolaan atau terjadi surplus underwriting ya, maka di sana diatur juga di dalam fatwa 53 ini. Nah, lalu kemudian juga kalau ada defisit, nah disinilah jika terjadi dispute underwriting atas dana tabaru, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk KOR. Jadi KOR ya dalam konteks ini adalah pinjaman ya dari perusahaan atau pengelola kepada dana tabaru dalam rangka menanggulangi ya dana tabaru untuk memenuhi atau membayar santunan atau manfaat ya kepada peserta. Nah, dari mana pengembaliannya? Di fatwa ini disebutkan berasal dari dana tabaru itu sendiri. Ya. Pengembalian yang KOR disebutkan dari dana. Nah, saya kira ini gambarnya Pak Erwin ini ya. Jadi Pak Erwin ini ngopi punya Pak Erwin, tapi nggak apa-apa untuk menjelaskan. Silakan Pak, mudah-mudahan jadi jariah nih Pak. Iya, ada tetap tulisannya ada Pak Erwin Nukman, gitu ya, tidak dihilangin. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya, jadi di sini jelas gitu, ketika ada dana peserta gitu ya, ada kontribusi nanti kemudian dialokasikan untuk tabaru, lalu kemudian untuk ujroh gitu ya. Ini untuk yang tidak ada investasinya ya. Kalau nanti ada investasi ya investasi lah gitu ya. Oh ini yang tabaru gitu ya. Lalu kemudian nanti ada beban ya. Tadi lalu kemudian nanti diinvestasikan. Nah,
Kalau ada ya keuntungan nanti masuk pada cadangan baru gitu. Nah, ketika defisit ya nanti ada out ya dari pengelola atau perusahaan gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, di Fatwa Dewan Syariah Nasional ya tidak merinci ya bagaimana ketentuan mengenai proses pengembalian itu. Ya, di dalam Fatwa 53 tidak diatur dan hanya ya ketentuannya bahkan hanya satu kalimat saja gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira kita bisa melihat juga ketentuan yang dibuat oleh OJK ya dalam upaya prinsip kehati-hatian dalam pengolahan dana baru. Ya. Yang tadi sudah saya sampaikan ya prinsip pengelolaan kehati-hatian atau prudential principle gitu ya. Itu sesuatu yang pedoman ya pengelolaan asuransi agar asuransi itu berjalan sehat gitu ya, kuat ya, efisien. Nah, apa saja yang sudah diatur ya, yang ada dalam peraturan OJK yang bisa kita lihat gitu ya, dan tentu saja harus dipedomani oleh semua pihak dalam yang mengelola dana baru. Di dalamnya ada batasan ya, penggunaan dana baru, lalu kemudian ada larangan-larangan yang harus dihindari, dan ada kewajiban yang harus dijalankan. Nah, ini adalah bagian dari prinsip kehati-hatian itu, isinya ada rambu-rambu. Jadi rambu-rambu itu ada batasan, ya, lalu kemudian ada larangan, dan ada kewajiban. Dan prinsip kehati-hatian seperti ini bukan saja di perusahaan asuransi, tapi juga di perusahaan lembaga keuangan syariah pada umumnya, terutama di perbankan syariah. Ini adalah sesuatu yang sudah sejak lama menjadi salah satu asas jadi dalam pengelolaan LKS ya, itu adanya prudential principle gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam POJK 72 ya tahun 2016 tentang kesehatan, ya tentu saja di situ secara limitatif gitu ya tentang penggunaan dana baru gitu ya. Disebutkan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan dana baru untuk pembayaran santunan, klaim manfaat kepada pemangku polis atau peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak yang berdasarkan polis asuransi syariah. Pembayaran kontribusi tabarruk kepada reasuransi syariah, pembayaran kembali kod ya, pada perusahaan, pengembalian dana baru dan atau biaya terkait pengelolaan aset dana baru. Jadi secara limitatif tentang penggunaan dana baru sudah diatur, termasuk satu diantaranya adalah pembayaran kembali kod kepada perusahaan. Nah, terkait dengan larangan-larangan ya, di POJK 72 itu sudah diatur beberapa larangan ya. Antara lain di pasal 7 ayat 1 ya, perusahaan dilarang melakukan pendistribusian surplus underwriting kepada pemegang polis atau peserta dalam hal ya perusahaan masih terdapat kod di dalam liabilitas dana baru gitu ya. Tingkat solvabilitas dana baru lebih kecil dari tingkat solvabilitas dana baru internal. Jadi kalau lihat di sini gitu ya, jangankan sampai defisit gitu ya, dari tidak mencapai target saja gitu ya harus jangan sampai terjadi gitu ya. Itu Pak Erwin. Ini saya juga setelah baca ini wah seharusnya memang tidak mungkin terjadi gitu ya. Defisit itu gitu. Lalu kemudian di pasal 8 ayat 8 ya, perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan perusahaan atau pengelola tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kod. Nah, pasal 10 ayat 6-nya, perusahaan dilarang sama dengan yang tadi, ya, membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham
atau kepada yang setara apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat solvabilitas dana baru. Dan juga perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset dana baru ya, kepada pemegang saham atau pihak wasit dengan perusahaan kecuali transaksi yang wajar. Perusahaan dilarang menjamin aset dana baru pada pihak lain. Ini beberapa larangan. Sedangkan kewajibannya ya, diatur juga di pasal 8, yaitu perusahaan ya setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan kode. Ya. Perusahaan wajib menyediakan aset yang tersedia untuk kode ya, pada ya ini untuk dana perusahaan ya. Dalam hal tingkat solvabilitas dana baru lebih kecil ya, dari target tingkat solvabilitas dana baru internal. Atau juga yang C-nya terjadi defisit underwriting dana baru ya. Dan dana baru tidak cukup untuk membayar santunan atau manfaat kepada pemegang polis. Nah, ini beberapa ketentuan ini ya, kalau kita lihat ya pertama ya pentingnya menjaga dana baru dalam kegiatan syariah sehingga pengelolaan risiko berjalan dengan baik sesuai dengan karakter dari asuransi syariah. Yang kedua, perlunya antisipasi peringatan dini ya, terhadap potensi berkurangnya dana baru. Maka dalam konteks hal ini ya tentu pengawas baik internal maupun eksternal menjadi bagian penting dalam proses antisipasi peringatan dini. Baik secara struktural dalam artian komisaris independen gitu ya, atau juga yang lainnya gitu ya, termasuk ya regulator ya yang mengawasi juga menjadi hal penting untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kurangnya dana tersebut. Nah, apabila terjadi defisit dana baru dari ketentuan tadi itu, tentu kalau kita lihat, maka tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sunarso gitu ya, berarti RBC-nya tidak terpenuhi gitu ya. RBC-nya tidak terpenuhi, ya, kurang dari ketentuan. Halo? Halo? Kedengaran Pak Arwin? Masih Pak, masih kedengaran Pak? Kedengaran ya? Iya Pak. Cuma layarnya jadi ini nih Pak, tidak tayang lagi Pak, kembali ke file Bapak nih. Ya, ini yang ya layarnya ini yang menghilang. Sebentar. Saya coba kembali menantikan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa melalui chat room atau mungkin kalau misalnya bisa raise hand, nanti mungkin kita akan mau bertanya langsung juga nanti kita perkenankan. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak, tapi belum full screen Pak. Oke, ya baik ya. Ya, ini jadi apabila terjadi defisit dana baru ya tadi tentu saja RBC tidak terpenuhi ya dari ketentuan yang ada. Ya tentu saja kondisi kesehatan asuransinya bermasalah dan pada saat itu tentu saja ya tidak mampu membayar dana kod gitu ya. Nah ini bagaimana mekanisme pengembaliannya? Kalau kita lihat fatwa nomor 19 terkait dengan kod gitu ya. Ketika kod karena ia adalah termasuk akad yang asliah dan bahkan mudayanat gitu ya, maka di dalam fatwa itu ya dimungkinkan untuk adanya restructuring lah gitu ya. Restructuring baik itu adalah rescheduling, reconditioning maupun restructuring gitu ya, dalam konsepnya seperti itu. Tapi
Ini landasan syariah tentang restrukturisasinya di dalam surat Al-Baqarah ya, itu bisa dengan melakukan upaya yang dilakukan oleh LKS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dalam konteks perusahaan ada perbankan dan juga perusahaan pembiayaan lah gitu ya. Nah itu ada restrukturisasi gitu ya. Kalau restrukturisasi sudah dilakukan, ya, tapi kemudian tetap juga belum bisa mengembalikan kewajiban fondnya itu, ya maka tentu proses write off gitu ya. Tentu dalam bahasa fikih ada ibro gitu ya, atau melepaskan haknya gitu ya, baik itu melalui proses hapus buku maupun hapus tagih gitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Ini yang biasa dilakukan di dalam proses restrukturisasi ketika ada piutang ataupun tagihan yang perlu diselesaikan gitu ya. Nah, ini dasar-dasar hukumnya. Nah, yang jadi persoalan apakah proses itu bisa diterapkan pada kondisi di mana terjadi kod ataupun terjadi pinjaman dari perusahaan ya untuk dana asuransi, tetapi kemudian kondisi dananya tersebut adalah dalam kondisi defisit ya, atau dana tabarunya dalam defisit. Tentu ini secara umum bisa diterapkan, tapi tentu hal ini ada hal yang berbeda gitu ya, karena faktor-faktor tadi itu juga gitu ya. Jadi sebelum masuk kepada terjadinya defisit dana tabaruk gitu ya, itu ada hal-hal yang sejatinya itu harus diantisipasi gitu ya, sehingga kemungkinan hal ini tidak terjadi. Nah, kalaupun terjadi gitu ya, maka tentu ada risiko ya bagi pengelola ataupun menjadi risiko yang harus dihadapi oleh pengelola atau perusahaan, ya kemungkinan ya kod tadi itu tidak bisa dikembalikan gitu ya. Itu alternatif yang terakhir gitu ya, artinya memang kondisi yang terburuknya seperti itu gitu ya. Dan untuk itulah maka kalau kita lihat bahwa ketika di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ketika ada surplus ya dana tabaru atau underwriting ya dana tabaru, maka di situ ada pilihan-pilihan ya. Kalau saya mendengar dari Sohibul Fatwa ya, dari Kiai Hasan dan juga yang membuat fatwa itu di awal-awal, kalau dalam fatwa itu kan disebutkan tadi ada 3 pilihan ya, surplus underwriting itu untuk dana tabaru, untuk peserta dan kemudian untuk dana tabaru, peserta dan kemudian perusahaan gitu ya. Nah itu yang kenapa didahulukan dana tabaru gitu ya, itu bukan asal tulis ya, menurut Sohibul Fatwa itu punya makna, yaitu bahwa bagaimana agar dana tabaru itu terbentuk dan disiapkan secara memadai ya, karena itu yang menjadi bagian karakteristik dari asuransi syariah, kira-kira begitu. Bahkan disampaikan oleh Sohibul Fatwa, alternatif ketiga itu di tahun 2016 ya, ketika pembahasan pleno fatwa hampir tidak disetujui oleh forum gitu ya. Nah ini maksud saya kenapa saya sampaikan hal ini, agar kita semua aware gitu ya, bahwa pembentukan dana tabaru yang menjadi bagian penting dan upaya-upaya untuk memupuk dan meningkatkan dana tabaru itu menjadi hal yang wajib dan menjadi karakteristik utama dari asuransi. Saya kira sementara itu dulu Pak Erwin, ya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya terkait dengan hal-hal yang bagaimana kalau terjadi misalkan pengalihan dana tabaru gitu ya, atau terjadi spin off atau juga mungkin tidak meneruskan kegiatan asuransi, nanti akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Supaidillah atas paparan yang disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini kita secara umum mungkin peserta sini sudah kenal dengan Pak Asep Supaidillah. Namun tidak ada salahnya Pak Asep, izin Pak saya membacakan kembali CV Bapak singkat Pak, supaya juga yang hadir juga tahu artinya atau mengenal Bapak lebih dalam. Bapak Asep Supaidillah ini saat ini adalah sebagai Wakil Sekretaris DPH, Badan Pengurus Harian di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau ini dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan, dan DPS di beberapa lembaga keuangan syariah. Beliau lulus dari UIN Jakarta, kemudian Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian doktor dari UIN Jakarta juga. Kita tahu beliau juga sebagai konsultan hukum dan advokat dan juga mempunyai izin dari Peradi dan beberapa peran ataupun jabatan beliau. Kalau secara rutin, alhamdulillah ASI berkomunikasi dengan Dewan Syariah Nasional, ya pintunya biasanya Pak Asep sebagai sebagai narasumber utama. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan atau untuk memancing pertanyaan tadinya awalnya Pak Asep, namun ternyata antusias dari para peserta ini luar biasa tinggi nih Pak. Ini mudah-mudahan bukan berarti ada gejala-gejala ke sana, tapi mudah-mudahan ini hanya sebagai antisipatif ya Pak. Ini kita akan mulai sesi tanya jawab Pak. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya simpan dulu aja Pak. Nanti ya mudah-mudahan interaksi dari para peserta lah yang akan kita utamakan. Baik, pertanyaan pertama ini kita akan lihat pertama dari Bapak Ferry dari Amanah Gita. Izin bertanya, apakah ada ketentuan berapa lama KOR harus dikembalikan kepada pengelola? Ini barangkali mungkin satu-satu dulu kita jawab ya Pak Asep. Nanti juga ada yang resen dari berikutnya akan kita beri kesempatan kepada Pak Satrio Wicaksono untuk langsung bertanya. Yang pertama tadi dari Pak Ferry Amanah Gita. Monggo waktu dan tempatnya Pak Asep. Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa KOD ataupun pinjaman ya, dari perusahaan atau pengelola ya, kepada dana tabaruk itu adalah pada saat ya kondisinya memang dibutuhkan gitu ya. Itu untuk menutupi dana tabaruk yang kurang ketika memenuhi kewajibannya ya yang sudah diperjanjikan sesuai dengan akad ataupun polis ya. Nah, dalam fatwa tidak ada batasan ataupun ketentuan berapa lama, tapi dalam konsep kewajiban ya gitu ya, maka ada hadis Rasulullah SAW itu harus menyegerakan ya, untuk melunasi kewajiban gitu ya secepatnya. Nah, oleh karena itu tentu ketika sudah ada kembali ya dana tabaruk dan tidak mengurangi terhadap kesehatan dana tabaruk ya, maka tentu dana itu harus segera dikembalikan. Di dalam POJK ya ada aturannya, artinya tidak otomatis, artinya harus dilihat dulu. Jadi dana tabaruknya jangan sampai kemudian ketika dana KOD itu dikembalikan menjadi tidak sehat lagi gitu ya. Solvabilitasnya tidak terpenuhi gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi ketika hal itu sudah terlampaui, artinya tidak melanggar ketentuan yang batasan-batasan tadi itu, maka harus segera dikembalikan. Pada prinsipnya seperti itu, karena itu adalah kewajiban yang harus dikembalikan gitu ya kepada perusahaan gitu ya. Begitu Pak Erwin ya. Mungkin Pak Erwin bisa menambahkan atau ada perspektif lain? Makomnya beda Pak Asep. Jadi bukan ini, tapi izin barangkali sebagai moderator ingin Iga mengelaborasi lebih dalam ya Pak. Ini kan karena akan menarik nih Pak. Sebagaimana kita ketahui sebagai Muslim, apalagi katakanlah ini karena ini sebagai lembaga tanda petik ya Pak, lembaga keuangan syariah, artinya kan berarti tentu juga tanda petik mengikuti ketentuan syariat. Artinya memang hutang itu harus dibayar duluan.
Tetapi lebih jauh ternyata ada hukum positif yang tanda petik ya Pak, bukan melarang, tetapi mengatur. Jadi walaupun katakanlah perusahaan sudah mempunyai uang untuk membayar, tetapi ternyata katakanlah tingkat solvabilitasnya belum memenuhi, ya kan di Indonesia 120%. Misalkan dia udah punya uang, kan kalau dari 100% berarti kan sudah pas ya Pak, antara kewajiban dengan liabilitas. Namun karena ketentuan di hukum positif menyatakan 120%, ya berarti belum boleh, tanda petik ya Pak, jadi belum boleh bayar hutang dulu gitu, misalnya gitu. Ya. Jadi jangan sampai mungkin dari sisi kemudaratan ya Pak, artinya atau dari sisi menjaga kemaslahatan. Jadi kalau memang katakanlah misalkan ada perusahaan yang RBC-nya 119%, tapi punya core, berarti sampai saat itu berarti belum punya kewajiban untuk mengembalikan utangnya. Kira-kira begitu Pak Asep? Betul, betul. Jadi memang ketentuan yang sudah diatur oleh JA itu dalam perspektif fikih itu kan menjadi aturan tata tertib untuk kemaslahatan, ya. Dan dalam satu hal juga itu adalah bagian dari pengaturan agar dana tabaru ya, menjadi hal yang harus diperhatikan gitu ya dalam asuransi syariah. Jadi ketika terjadi defisit, maka di situ pengelola ada sesuatu yang salah dalam ya memprediksi dan lain sebagainya gitu ya terkait dengan pengelolaan dana asuransi atau dana tabaru tersebut. Saya kira demikian, dan itu dari perspektif syariah ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib gitu ya. Artinya untuk menjaga kemaslahatan ya dana tabaru pupuk dengan baik gitu ya. Bahkan dalam fatwa DSN untuk surplus pun itu diprioritaskan yang pertama dulu gitu ya, jangan yang terus langsung yang loncat yang ketiga gitu ya. Sekarang kecenderungannya dominan yang ketiga gitu ya. Ya, ini Pak. Ini perlu kita mindsetnya harus kita luruskan lagi gitu ya. Saya baru kemarin nanya ke Sahibul Fatwa yang awal itu justru kenapa ditaruh yang pertama itu dana tabaru, lalu peserta, lalu ada alokasi perusahaan yang ketiga, itu artinya adalah perlu dibentuk betul-betul dana tabaru itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi ini yang harus menjadi concern kita bersama. Agak sedikit out of topic Pak Asep, tapi tadi menarik ketika Pak Asep mengungkit tentang pembagian surplus ya Pak, karena ada 3 opsi, ya tentu ada prioritas ya Pak, opsi pertama, opsi kedua, dan opsi ketiga. Sependek pengetahuan saya Pak Asep, 69 entitas yang ada itu semua menggunakan opsi ketiga Pak. Semua kebagian. Dan dulu menurut Sahibul Fatwa itu hampir tidak disepakati ataupun ya. tidak setuju. Nah ini makanya ini menarik, tapi nanti mungkin kita akan bahas khusus nanti nih Pak nih, karena ini tentang surplus. Kalau surplus enak ya Pak, semua bicara baik berebutan, tapi begitu defisit, nah ini baru kita bahas. Tapi barangkali tadi memberi kesempatan kepada para peserta, ini antusiasnya cukup tinggi dan di atas 100 peserta yang hadir di kesempatan kali ini Pak Asep. Kita ngelihat dari tadi ada resen dari Bapak Satrio Wicaksono nih Pak, ini senior saya nih Pak, guru saya ini Pak. Pak Satrio, monggo waktu dan tempat silakan Pak, mohon videonya di on kan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Erwin, assalamualaikum Pak Asep dan teman-teman semua. Ya itu Pak Erwin tuh agak sedikit itu Pak, itu makanya nggak mungkin lah saya tuh itu ininya Pak, saya sebetulnya Pak Erwin itu adalah inilah panutan saya lah Pak. ya Pak Asep izin bertanya ya Pak ya, ini terkait dengan court gitu ya. Ini ya saya nggak tahu apa dialami juga dengan rekan-rekan yang lain gitu ya, tapi memang ini daripada buat pencegahan juga dari kami gitu ya. Ini saya mungkin akan bertanya sangat teknis sekali gitu ya Pak ya. Misalnya seperti ini. Pada bulan berjalan ya kita kan memantau, memang saya dari tim saya dari FED gitu ya Pak ya. Belum kenal tadi mungkin siapa itu ya. Misalnya gini, pada bulan berjalan ya kita di unit syariah kan senantiasa memantau solvabilitas dana tabaru dan solvabilitas dana perusahaan. Kedua hal itu adalah bagian yang penting kita pantau dari bulan ke bulan selain dari aspek-aspek yang lain begitu.
Misalnya, pada bulan berjalan ini terdeteksi solvabilitas jatuh ke tingkat minimum dari ketentuan yang berlaku gitu, mendekati 120, mendekati 150 atau mendekati 120 atau mungkin bisa kurang dari 120 atau mendekati 100 lah, seperti itu. Nah, akibatnya mungkin karena ada klaim tinggi atau dan yang lain-lain seperti itu. Biasanya dengan klaim tinggi ya, ada bisa seperti itu. Nah, apabila tidak diberikan core, maka solvabilitas akan jatuh. Dan kalau misalnya jatuh, ini akan tidak sesuai dengan ketentuan dari OJK gitu. Nah, saat itu misalnya begini, dan kalau misalnya jatuh berarti kan ada datang surat tanda kutip surat cinta dari OJK. Nah, di perusahaan kami itu kalau misalnya ada datang surat cinta dari OJK itu hukumnya haram, Pak. Sangat, jadi itu ada apa ya, mesti karena ada risiko di situ kan. Ada risiko dan itu biasanya pengisian formulir segala risk management dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya gini Pak, apakah court boleh diberikan? Jadi kita memantau gitu dari bulan ke bulan, setiap periode bulanan gitu, dapat diberikan sebelum solvabilitas dana tingkat solvabilitas dana baru itu turun ke tingkat minimum. Begitu. Itu sih inti pertanyaannya. Atau kita harus atau misalnya tingkat solvabilitas harus turun dulu gitu. Tapi kalau misalnya itu turun, kita laporkan di laporan keuangan bulanan, itu kita udah melanggar ketentuan. Nah, makanya itu tadi saya coba untuk apakah boleh court diberikan sebelum solvabilitas itu turun ke angka minimum. Itu Pak Erwin, Pak Asep, pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Pak, monggo Pak Asep. Bisa ini pertanyaan Pak Satrio ini. Ya, Pak. Kalau tadi kita lihat dari ketentuan yang ada bahwa ada ya larangan ataupun ada kewajiban ya yang harus dipenuhi gitu ya dalam kaitan dengan dana baru. Antara lain larangannya ya tidak boleh sampai kurang dari ketentuan yang sudah disebutkan ya terkait dengan kesehatan dari asuransi syariah ya, RBC-nya gitu ya 120% gitu ya. Nah, lalu sekarang dalam upaya antisipasi gitu ya terkait dengan tidak terlanggarnya ketentuan tersebut, lalu kemudian dilakukanlah cord ya, pemberian pinjaman gitu ya dari perusahaan. Nah, ini saya kira mungkin nanti Pak Erwin bisa menambahkan juga ya, membantu. Kalau saya lihat gitu ya, surat cinta dari OJK itu kan juga tidak serta-merta gitu. Biasanya adalah suatu proses juga gitu ya. Artinya kalau memang itu terus-menerus terjadi gitu ya kekurangan tersebut gitu ya. Tapi kalau masih kemudian pada bulan depannya terus bisa terpenuhi kembali, dan itu sudah tertutupi ya gitu ya. Artinya kalau kita lihat secara normatif bahwa memang harus ada standby code gitu ya, code yang atau dana yang tersedia oleh perusahaan kapan saja ketika hal itu dibutuhkan untuk mencukupi dana tabaruk gitu ya. Itu di ketentuan OJK saya kira sangat jelas terkait dengan itu, bahwa perusahaan atau pengelola gitu ya wajib setiap saat gitu, bahkan disebutkan setiap saat memiliki kemampuan untuk memberikan core gitu ya. Jadi standby terus ya setiap dana core. Tapi kemudian jangan maksud saya begini, jangan sampai ini menjadi alasan untuk mempercantik laporan gitu ya. Ya seolah-olah kemudian ini
bahkan mungkin untuk menutupi persoalan tidak ada masalah gitu ya, karena kurangnya dana baru, lalu kemudian sedikit-sedikit code gitu ya. Itu yang menurut saya perlu apa ya, ada etika, ada apa, moralitas yang perlu kita jaga gitu. Gimana ya Pak Erwin menafsirkannya gitu ya. Pada prinsipnya harus standby, code itu harus ada gitu ya. Tapi lalu kemudian jangan dijadikan sebagai sarana untuk seolah-olah menciptakan kondisi perusahaan asuransi dana tabarunya oke-oke aja gitu ya. Padahal ya secara fundamental tidak ada upaya untuk memaksimalkan atau meningkatkan dana tabaru. Itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Tapi bahwa hal itu bisa dilakukan ya dalam POJK sudah ditegaskan itu memang harus ada standby gitu, kapan bisa gitu ya, dan harus dilakukan itu. Tapi kemudian itu tadi menurut saya jangan sampai ini menjadi helah atau menjadi salah satu instrumen untuk memperlihatkan laporan kondisi dana tabaru yang cukup ya, padahal sebenarnya justru kurang gitu ya kalau dihitung secara baik gitu ya. Ini yang mungkin ini tidak tertulis tetapi saya kira menjadi perhatian kita, saya kira Pak Erwin. Bagaimana, ada pandangan lain Pak Satria atau Pak Erwin? Ya baik, terima kasih Pak Asep. Ini memang kita tidak usah menyebut nama ya Pak, tapi saya kira ya saya yakin Pak Asep juga bisa melakukan pemantauan bahwa yang tadi Bapak sebutkan sebagai tanda petik ya Pak, financial engineering ini dengan tanda petik menggunakan apa istilahnya ya, celah yang ada di peraturan atau hukum positif, sehingga sebenarnya court itu nggak penting Pak, nggak perlu, karena sudah sehat, sudah cukup sehat ya Pak. Cuma mungkin karena ada keperluan Pak untuk tender atau untuk gaya-gayaan tadi yang Bapak bilang, RBC-nya cuma 120 nih, aturan kita kan minus 120 ya Pak. Wah ini kalau biar keren kita bikin 200, masuklah court Pak. Nah tapi ini saya kira ini kan satu hal yang menarik lagi untuk kita bahas, yaitu financial engineering di asuransi syariah, tapi saya kira kita bahas terpisah. Itu barangkali Pak Setio ada yang mau ditanggapi? Cukup sih Pak, cukup ya dengan penjelasan dari Pak Asep dan Pak Erwin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau gitu karena waktu juga semakin mendekat, kita akan coba akhiri sebelum asar Pak Asep. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eli Aswita. Saya akan skip karena ada pertanyaan yang duplikasi. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, semoga Pak Asep dalam keadaan sehat selalu. Mohon maaf Pak, pertanyaan apabila selain hapus buku dalam hal court, apakah boleh menggunakan akad hibah? Sementara akad hibah belum diatur dalam asuransi syariah. Nah, ini menarik nih Pak. Ini menarik nih. Kira-kira gimana nih Pak? Ibaratnya court, ya sudahlah dilepas saja Pak, daripada terkecatat lama, ibaratnya nggak bisa balikin gitu loh Pak. Mudah-mudahan maksudnya bukan untuk financial engineering ya Pak, mudah-mudahan Pak. Tapi artinya mungkin dalam keadaan misalkan ya Pak, satu kondisi mungkin solvabilitasnya minim, lalu diberikan court, tapi perusahaan tidak mau menunggu, tapi dilepas saja sudah jadi court, jadi hibah gitu loh Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya, pada dasarnya hibah boleh gitu ya. Pada dasarnya hibah boleh gitu ya. Ya, tapi kalau kita melihat ketentuan yang ada kan dari sisi pengaturannya itu yang dari ketentuan yang ada lah, termasuk dari fatwa itu kalau dana tabaru kurang harus ada kode gitu ya, dan nanti kalau sudah ada baru kemudian dikembalikan ya dengan pemenuhan persyaratan lainnya kan gitu. Lalu kemudian kalau saya ada juga di mana di dalam POJK itu ada yang disebut dengan subordinasi ya gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita baca gitu ya, itu pinjaman ya gitu ya, tetapi itu bahkan itu menjadi, kalaupun pembayaran itu pembayaran yang terakhir ya. Terakhir ya, termasuk kalau pilot pun itu yang terakhirnya kalau ada, kalau sisa. Jadi kalau secara ininya ini seolah-olah sudah
diniatkan untuk hibah aja itu gitu ya. Walaupun ada syarat-syaratnya untuk subordinasi ya. Ya, tapi mungkin sebagai alternatif ya, saya kira memang nanti tadi seperti yang saya sampaikan wa antasaddaqu khairul lakum gitu ya. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Karena memang kondisi dana tabaru atau yang defisit tadi itu kalau memang kondisinya sudah tidak ada lagi ya memang pada akhirnya menjadi risiko dari pengelola ya untuk ya menanggung hal itu gitu ya. Itu ya walaupun mungkin hibah terpaksa di akhir lah gitu ya. Artinya disedekahkan lah gitu hibah terus paksa di akhir. Ya, jadi konsep ya wa antasaddaqu khairul lakum atau ibro atau pelepasan hak itu bisa bentuknya nanti ya ada hibah atau apalah namanya boleh. Gitu Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya kira cukup clear ya Pak jawabannya. Izin Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang cukup menarik nih Pak. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam praktek perusahaan asuransi syariah diperkenankan membentuk dana tabaru per lini usaha maupun gabungan. Jadi kalau kita baca POJK-nya itu kalau memang cukup besar maka dia boleh membentuk sendiri. Nah ini apabila satu perusahaan menerapkan menggunakan dana tabaru per lini usaha Pak. Dan kedarurat terdapat salah satu lini usaha yang defisit tabarunya, sementara yang satunya lagi sehat sekali Pak. Nah ini bagaimana nih? Apakah perusahaan yang wajib mengeluarkan KOR atau justru subsidi silang dari tabaru-tabaru tersebut Pak? Nah ini mohon pencerahan. Ini barangkali ini pertanyaan dari Pak Wahyudinur dari Marai. Nah misalkan ya Pak, di reasuransi Pak, tentu kan terpisah nih Pak, ada life dan ada non-life ya Pak, pembukuannya Pak. Yang akan menarik kalau nanti ada yang gabung dengan penjaminan. Nah, ini juga penjaminan masuk ke dana tabaru nih. Ini akan menarik lagi nih Pak, kita bahas terpisah nih Pak. Akadnya adalah kafalah bil ujroh, tapi digabung dengan wakalah bil ujroh. Nah, ini dana tabarunya masa masuk dana tabaru, padahal kafalah itu kan harusnya uang perusahaan langsung ya Pak. Harusnya nggak boleh pakai dana tabaru. Tapi ini kembali nanti terpisah lagi Pak, biar kita lebih menarik lagi Pak. Tapi kembali, kalau seandainya tadi dana tabaru di satu, katakanlah misalnya di bisnis yang live-nya itu minus, tetapi di non-life-nya ternyata positif, apakah perusahaan yang wajib mengeluarkan KOR atau sesama tabaru ini bisa saling subsidi silang Pak? Itu barangkali Pak, ini karena kayaknya belum ada aturannya Pak. Dan ini menarik nih kalau kita nanti bawa ke regulator ya Pak. Monggo Pak, monggo. Betul, jadi ada pengaturan ya di dalam POJK itu kan untuk masing-masing produk itu bisa dihitung, termasuk juga catatan untuk dana tabarunya per lini produk ya gitu ya, atau juga digabungkan. Ya memang ini perlu kita diskusikan lebih lanjut kayak kira Pak Erwin ya dengan regulator. Selama tidak ada pengaturan ya tentu kembali kepada konsep dasarnya ya gitu ya. Konsep dasar yaitu bahwa dana tabaru itu adalah untuk yang untuk memenuhi kebutuhan risiko yang akan terjadi ya, yang akan diterima oleh peserta atau polis gitu. Nah, kemudian adanya pemilahan per lini itu antara lain sebenarnya untuk lebih mempermudah dan juga untuk menilai ya tingkat keberhasilan dari masing-masing produk tersebut kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya bahwa itu adalah merupakan bagian keseluruhan dari dana tabaru gitu ya. Kalau saya melihat ya dari sisi sebagai kumpulan dana tabaru ya, maka itu bisa menggunakan dari dana tabaru lainnya. Ya, dana tabaru lain artinya tetap bisa terpenuhi dengan itu. Jadi tidak otomatis langsung KOR gitu ya kalau memang ada dana tabaru dari yang lainnya. Walaupun gitu ya ada yang mengatakan untuk keadilan ya gitu ya. Keadilan yaitu misalkan yang lini usaha ini adalah satu korporasi tertentu gitu ya, jumlahnya signifikan gitu ya. Lalu kemudian ada yang retail gitu ya, yang
yang dalam kumpulan lainnya gitu ya. Sehingga ketika digabung maka itu akan ada disparitas ataupun nanti seolah-olah ada satu sisi yang lebih memperoleh advantage gitu ya, tapi yang lain tidak. Nah, saya kira ini yang mungkin nanti ya kita perlu diskusikan lebih lanjut, apakah ada perlu pengaturan lebih lanjut atau tidak. Tetapi pada prinsipnya kalau saya, karena itu adalah bagian dari keseluruhan kumpulan data baru yang dikelola oleh pengelola gitu ya, oleh perusahaan, maka tentu itu menjadi bagian dari, bisa menjadi bagian dari dana baru yang lainnya gitu ya. Itu untuk sementara seperti itu Pak Ahmad, sampai ada ketentuan lebih lanjut gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Ini kita akan agak lebih cepat Pak karena menjelang asar ya Pak. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini cukup menarik juga Pak. Ini agak concern yang kehati-hatian tadi ya Pak, makroprudensialnya dari Pak Yan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana potensi risiko terkait sisi merugikan keuangan negara jika KOR dikeluarkan, jika dari sisi perusahaan BUMN atau pemerintah? Nah, ini saya mungkin perlu meluruskan juga nih. Kalau negara merasa rugi karena mengeluarkan KOR, ini perlu kita luruskan juga mungkin barangkali ini Pak Asep. Jadi misalkan ada perusahaan milik negara karena mengeluarkan KOR, tanda petik kalau kita baca Undang-Undang Tipikor, itu tanda petik sudah merugikan negara. Siapapun pelakunya bisa kena pasal tersebut karet Pak. Karena apabila ada kerugian negara, karena harusnya misalnya KOR, setahun diberikan misalkan uang 10 miliar untuk KOR. Seharusnya kalau penyidik Pak akan bilang, ini harusnya setahun nih 10 miliar bisa dapat bunga nih Pak. Bunga ya Pak, kita bicara bunga ya Pak, karena negara kan tidak bicara bagi hasil, bicara bunga. Tapi begitu dipinjam ke KOR kan nol Pak. Ini merugikan negara Pak. Wah, ini pusing nih kalau kayak gini. Ini sebenarnya tulisan saya nggak tahu nih Pak Yanyan baca tulisan saya atau nggak, di tahun 2016 saya sudah nulis nih Pak. Menguji keikhlasan pemilik modal dalam membentuk KOR ke data baru, ada di website saya Pak. Ini 2016 saya udah nanya nih Pak, tapi ternyata tidak ada yang bisa jawab Pak. Nggak ada yang berani. Tapi mungkin dari sisi ininya Pak, bagaimana nih Pak Asep nih Pak? Karena negara merasa dirugikan kalau seandainya mengeluarkan KOR misalkan gitu Pak. Ya, pertama harus kita dudukan dulu gitu ya. Ketika satu perusahaan yang asuransi syariah ya, yang sahamnya dimiliki oleh sebagian besar dana APBN, APBD gitu ya, itu kan didefinisikan sebagai perusahaan milik BUMN atau pemerintah gitu ya, dalam undang-undang tentang BUMN seperti itu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika dana itu menjadi modal gitu ya pada prinsipnya itu dikelola sebagai sebuah entitas perseroan terbatas gitu ya. Jadi sudah ya memang ada perdebatan lah di situ, perdebatan hukum lah. Ada yang memasukkan ya sebagai dana APBN, APBD gitu ya, tetapi ada yang mengatakan itu sudah menjadi entitas dari PT tersebut gitu ya, dan mengikuti pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang 40 tahun 2007 gitu ya. Tapi ketika terjadi persoalan hukum biasanya ya memang kemudian itu menjadi salah satu cara masuk gitu ya untuk pengelola yang di BUMN saya sulit mengatakan karena itu subjektif penafsirannya gitu ya, dan ada multi tafsir juga gitu ya dalam di kalangan ahli hukum. Kalau di Undang-Undang Tipikor tadi itu ya kalau ada yang menimbulkan kerugian negara gitu ya, yaitu jaksanya bisa menjerat itu gitu ya. Ini persoalan yang satu sesi tersendiri saya kira untuk diskusi. Ya, baiklah, ini jadi menarik lagi nih kalau sana itu Pak. Ya, betul. Ya, tapi karena memang izin sedikit Pak Asep, karena memang seperti halnya misalnya katakanlah di POJK 72 di penjelasan POJK 72 itu ada Pak salah satu penjelasan tentang
kalau terjadi misalkan ex gratia, disebutkan dengan jelas itu ada Pak. Ya. Jadi di situ disebutkan bahwa ex gratia boleh diberikan, tetapi sepanjang tidak menggunakan data baru. Nah, sementara di satu sisi, ini case yang sama mungkin Pak, ex gratia itu bisa dianggap merugikan negara. Nah, ini kalau seandainya kayak gini, ibaratnya tidak disampaikan pengertiannya seperti itu, barangkali ya kita kan capek ya Pak, artinya seidealnya sih barangkali kalau memang terjadi kasus-kasus seperti itu, ya mau nggak mau, ya kami sih berharap kalau memang ada kasus-kasus seperti ini, nanti mudah-mudahan juga pengadilan negeri ini bisa mengundang Dewan Syariah Nasional atau mungkin dari pakar-pakar yang ahli. Jadi jangan semerta-merta semua langsung dianggap ini merugikan negara. Wah, pusing kita semua gitu kan. Nah, itu dia nanti dikit-dikit orang nanti takut semua Pak, nggak ada yang mau bergerak gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Nggak ada yang ngasih kor, nggak ada yang ngasih eksgrasi kan. Iya. Niaga nanti gitu ya. Ya Pak, siap. Baik, barangkali kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak Asep. Kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit nih Pak sebelum azan. Ini satu pertanyaan terakhir dari Bapak Bapak atau Ibu nih, Ani Susanti. Izin bertanya, apakah KORT baru bisa dibentuk setelah kondisi-kondisi seperti yang diatur POJK 72? Ini atau bisa dibentuk sebelum? Nah, ini memang mungkin ini Pak, kalau POJK sudah mengatur dengan jelas, tapi bagaimana di unsur kesehariannya nih Pak? Boleh nggak kita bentuk duluan Pak? Karena ada pencadangan, karena pencadangan itu kan bisa relatif ya Pak. Ada yang hitungannya mungkin, misalkan ya Pak, secara nominal 10%, ada yang cadangan 20% dan seterusnya. Monggo Pak Asep. Ya, dari aspek syariah tentu tidak secara rinci ya berkaitan dengan itu, tetapi bahwa di POJK sudah menjelaskan bahwa KORT itu harus standby gitu ya, di KORT harus tersedia ya pada saat dibutuhkan gitu ya. Nah ini yang apakah perlu dipersiapkan, ya itu pokoknya pada saat terjadi defisit gitu ya, itu harus ada tersedia gitu ya. Nah tadi dengan ada pencadangan dan lain sebagainya, saya kira itu teknis yang memang bisa dilakukan gitu ya untuk hal itu. Dan biasanya di praktek seperti itu ya Pak Erwin ya, ada pencadangan terkait dengan potensi hal itu gitu ya, kemungkinan hal terjadi seperti itu. Saya kira demikian Pak Erwin. Baik Bapak, terima kasih Pak Asep, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dikarenakan keterbatasan waktu, dan kita akan segera masuk ke waktu asar, izinkan kami untuk mengakhiri sesi pertemuan kita di siang sore hari ini yang cukup produktif Pak Asep, dihadiri lebih dari 100 peserta, dan kami atas nama Sekretariat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia mohon maaf dan mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan pelaksanaan kita, silaturahim kita di kesempatan kali ini, dan juga barangkali ini mungkin ada yang terlewat sedikit nih juga Pak, ini karena memang agak-agak ini waktu masih di Syawal nih Pak, dan ini barangkali izinkan kami juga tetap menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kami kembali mohon maaf apabila dalam pernyataan, sikap ataupun penyelenggaraan ini ada yang kurang pas, kurang pantas, kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon dibuka pintu yang sebesar-besarnya. Kembali dengan ucapan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asep Supaidillah selaku narasumber, dan mohon izin tidak sempat atau tidak dapat kami sapa satu persatu peserta yang hadir, namun kami melihat beberapa manajemen BOD dari perusahaan anggota yang juga hadir. Itu saja dari kami. Untuk silaturahmi lebih lanjut nanti bisa dilanjutkan di JS Luansa karena ada halal Dewan Asuransi Indonesia. Insya Allah Pak Hidayat, Muhammad Hidayat juga hadir sebagai penceramah, dan sudah konfirmasi ada sekitar 200 BOD hadir. Bagi Bapak dan Ibu masih berkesempatan, silakan hadir di JS Luansa. Kami kembali ASI mewakili DAI, ya kami sebagai penyelenggara utama, jadi kami juga mengundang kembali Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja dari kami. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Tirta. Terima kasih Pak.